Selama bertahun-tahun, kita seolah sudah terbiasa dengan satu angka magis, 5%. Ekonomi kita stabil, aman, tapi stagnan. Seolah-olah mesin ekonomi Indonesia sudah mentok di kecepatan jelajah ini. Tapi, narasi itu sekarang sedang coba diubah. Pemerintah menetapkan target yang tidak main-main, 8% di tahun 2029. Pertanyaannya, di tengah ekonomi global yang sedang melambat dan penuh ketidakpastian, apakah angka 8% ini sebuah rencana yang jenius atau sekadar janji manis yang terlalu ambisius? Untuk menjawab keraguan itu, kita tidak bisa hanya melihat janji politik. Kita harus melihat uangnya dan jumlahnya desil masif. Kita bicara soal suntikan likuiditas total sebesar 273 triliun rupiah. Ini adalah kombinasi dana 200 triliun dan 76 triliun yang digelontorkan langsung ke jantung sistem perbankan kita. Tujuannya membanjiri pasar dengan rupiah. Tapi, jangan salah sangka, ini bukan sekadar bagi-bagi uang gratis atau money printing sembarangan. Dalam dokumen strategi fiskal terbaru yang kita bedah hari ini, terungkap sebuah filosofi baru yang disebut ekspansif namun terkendali. Pemerintah sedang memainkan strategi dua kaki, menginjak gas dalam-dalam lewat suntikan dana, tapi di saat bersamaan menarik rem tangan lewat penertiban pajak dan cukai yang super ketat. Bayangkan ekonomi kita seperti mesin mobil yang sempat tersendat. Uang 273 triliun rupiah ini ibarat oli pelumas. Fungsinya untuk mengurangi gesekan supaya mesin bisa berputar lebih lancar, bunga kredit jadi murah, dan roda ekonomi bisa ngebut. Tapi, apakah mesin ini kuat menahan panasnya kecepatan tinggi? Dan apakah oli ini benar-benar akan sampai ke roda penggerak atau justru bocor di tengah jalan? Mari kita bedah tuntas strateginya. Sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa selama ini bunga kredit bagi pengusaha kita terasa mencekik? Jawabannya ada pada hukum dasar ekonomi, kelangkaan. Ketika uang di pasar sedikit atau langka, bank-bank harus berperang satu sama lain untuk menarik uang tabungan atau deposito dari masyarakat. Akibatnya, bank terpaksa menawarkan bunga simpanan yang tinggi supaya nasabah mau menaruh uangnya. Inilah yang disebut biaya dana atau cost of funding yang mahal. Kalau bank saja dapat uangnya mahal, mustahil mereka meminjamkannya ke pengusaha dengan harga murah, kan? Disinilah peran suntikan Rp 273 triliun tadi. Pemerintah membalikkan keadaan dengan membanjiri sistem perbankan dengan likuiditas rupiah. Mekanismenya sederhana. Pertama, karena uang sekarang melimpah ruah di bank, bank tidak perlu lagi capek-capek perang bunga deposito tinggi untuk cari dana. Otomatis, cost of funding atau modal dasar bank jadi turun drastis. Kedua, ketika modal bank murah, mereka bisa dan seharusnya menurunkan bunga kredit bagi peminjam. Efek dominonya, beban operasional bisnis turun, keuntungan perusahaan naik, dan ekspansi pun terjadi. Biar lebih mudah, bayangkan ekonomi kita seperti persawahan di musim kemarau. Ketika air, yang kita ibaratkan sebagai uang, itu langka, petani harus bayar mahal sekali hanya untuk menyirai sawahnya. Akibatnya, mereka takut menanam banyak-banyak karena takut rugi. Nah, kebijakan Menkeu Purbaya ini ibarat membuka pintu bendungan lebar-lebar. Saluran irigasi dibanjiri air yang melimpah. Karena airnya banyak, harga airnya jadi murah. Sekarang, petani atau para pengusaha kita bisa mengirai sawah mereka dengan biaya rendah. Mereka jadi berani menanam lebih banyak padi, memperluas lahan, dan mempekerjakan lebih banyak orang. Jadi, suntikan dana ini bukan sekedar angka di layar komputer. Ini adalah upaya mengurangi gesekan di dalam mesin ekonomi kita. Dengan likuiditas yang melimpah, oli, mesin bisa berputar lebih efisien, bunga murah, sehingga tenaga yang dihasilkan bisa maksimal untuk menggerakkan roda ekonomi lebih kencang. Tapi pertanyaannya,
Kalau airnya sudah mengalir deras, apakah ladangnya atau sektor realnya sudah siap menampungnya? Kita bahas di segmen selanjutnya. Disinilah bagian paling kritisnya. Jika ratusan triliun tadi hanya berputar di pasar saham atau properti mewah, kita hanya akan menciptakan gelembung ekonomi atau bubble yang siap pecah kapan saja. Uang itu harus mendarat di tanah, di sektor real. Dalam strategi Menko Purbaya, target utamanya sangat spesifik, industri manufaktur padat karya. Kenapa bukan sektor teknologi tinggi atau tambang saja? Karena manufaktur padat karya adalah tulang punggung ekonomi yang sebenarnya. Sektor ini punya satu keunggulan yang tidak dimiliki sektor lain. Ia menyerap tenaga kerja dalam jumlah massal. Dan di negara dengan populasi besar seperti Indonesia, penyerapan tenaga kerja adalah kunci segalanya. Mari kita lihat efek dominonya. Ketika pabrik-pabrik kembali beroperasi penuh karena mendapat modal murah, mereka butuh pekerja. Pengangguran turun dan rakyat punya penghasilan. Saat rakyat punya penghasilan, kepercayaan diri atau confidence mereka untuk belanja akan pulih. Mereka mulai beli baju, makanan, motor, hingga rumah. Ingat, konsumsi rumah tangga adalah mesin utama penggerak PDB kita. Jadi, menyelamatkan manufaktur itu bukan cuma soal menolong pengusaha pabrik, tapi soal mengisi dompet rakyat agar roda ekonomi berputar dari bawah. Selain pabrik konvensional, radar pemerintah juga mengarah ke sektor masa depan. Ada sektor consumer goods yang dianggap sebagai mesin pertumbuhan baru. Ini strategi cerdas untuk memonetisasi bonus demografi kita, populasi anak muda produktif yang doyan konsumsi. Lalu ada hilirisasi industri. Pemerintah mendorong transformasi agar kita tidak lagi sekedar mengekspor tanah dan air, tapi mengolahnya menjadi barang jadi. Secara garis besar, strategi ini mencoba mengubah DNA ekonomi Indonesia. Kita sedang berusaha bergeser dari mentalitas gali lubang yang hanya mengandalkan sumber daya alam mentah menjadi negara industri yang menciptakan nilai tambah. Ini transisi yang menyakitkan dan butuh modal besar. Tapi tanpa langkah ini, ekonomi kita hanya akan bergantung pada harga komoditas dunia yang naik turun. Pertanyaannya, seberapa kuat napas kita untuk membiayai transisi ini? Tentu saja membanjiri pasar dengan uang tanpa pengawasan ketat adalah resep bencana. Disinilah sisi terkendali atau rim hantam bekerja. Agar uang negara tidak bocor, Menko Purbaya menerapkan pendekatan yang sangat hands-on atau turun langsung ke lapangan. Kita melihat serangkaian penertiban fiskal yang agresif, mulai dari inspeksi mendadak atau sidak ke kantor pajak dan bea cukai, hingga pemberantasan impor ilegal seperti balpres pakaian bekas yang merusak industri lokal. Pemerintah juga melakukan penyesuaian cukai untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Filosofinya sederhana tapi krusial. Kebijakan ini ibarat memompa air dengan sangat kencang ke dalam pipa. Jika pipanya bocor, air yang deras itu akan terbuang percuma. Penertiban fiskal berfungsi untuk menambal kebocoran-kebocoran tersebut. Jadi, sementara stimulus likuiditas memompa ekonomi agar tumbuh, penertiban memastikan setiap tetes sumber daya itu sampai ke tujuannya dengan efisien dan tidak hilang dinikmati oknum. Masalah berikutnya, risiko. Biasanya, bank sangat takut membiayai proyek-proyek strategis besar atau hilirisasi karena risikonya terlalu tinggi. Jika proyek gagal, bank bisa kolaps. Untuk memecahkan kebuntuan ini, pemerintah menghadirkan katalis baru bernama Danantara. Peran Danantara sangat unik. Ia bertugas mengambil porsi risiko ekuitas atau equity risk atau risiko yang paling berat dari sebuah proyek. Dengan adanya Danantara yang pasang badan menanggung risiko tinggi, perbankan jadi merasa jauh lebih nyaman dan aman. Beban risiko tidak lagi ditanggung sendirian oleh bank, melainkan dibagi dengan pemerintah. Ini membuat bank berani menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang sebelumnya mereka hindari, seperti hilirisasi industri. Jadi, ini bukan kebijakan yang sembrono, melainkan kalkulasi risiko yang dibagi secara cerdas.
Di balik optimisme besar ini, kita harus tetap memijak bumi. Ini adalah reality check-nya. Uang ratusan triliun yang disuntikan hari ini tidak akan membuat ekonomi meroket besok pagi. Dalam ekonomi, ada yang namanya time lag atau jeda waktu transmisi. Analisis para ahli memperkirakan bahwa aliran dana ini membutuhkan waktu minimal 9 hingga 14 bulan untuk benar-benar berdampak nyata pada sektor real. Jadi, efek banjir uang ini baru akan kita rasakan manfaatnya tahun depan, bukan sekarang. Oleh karena itu, kita harus jujur soal ekspektasi jangka pendek. Target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun depan misalnya, dinilai cukup sulit untuk dicapai seketika. Mengapa? Karena mesin yang baru dilumasi butuh waktu untuk mencapai kecepatan penuh. Ibarat mobil balap, meskipun mesinnya sudah prima dan bahan bakarnya penuh, akselerasi dari 0 ke 100 km per jam tetap butuh waktu. Tidak ada yang instan. Selain soal waktu, ada satu syarat mutlak agar strategi ini tidak gagal total. Eksekusi yang akuntabel. Kebijakan ini harus dijalankan secara mengutip istilah dalam diskusi paraleli independen. Artinya, pelaksanaan kebijakan ini harus murni profesional dan tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik sesaat. Jika suntikan dana ini justru dimanfaatkan untuk bagi-bagi jatah politik, maka mimpi 8% itu akan bubar jalan. Manfaatnya harus dirancang untuk generasi mendatang, bukan sekadar untuk pemilu mendatang. Mungkin Anda bertanya, kenapa harus mengambil risiko sebesar ini? Kenapa tidak main aman saja? Jawabannya sederhana. Karena melakukan hal yang sama berulang kali tidak akan memberikan hasil yang berbeda. Selama ini kita main aman, dan hasilnya kita terjebak di pertumbuhan 5%. Ini adalah pertaruhan besar pemerintah untuk mendobrak kebiasaan lama demi hasil yang luar biasa. Berhasil atau tidak, waktu dan pengawalan kita yang akan menjawabnya. Sebagai penutup, mari kita rangkum gebrakan fiskal Menko Purbaya ini dalam satu analogi sederhana. Ekonomi Indonesia saat ini sedang diperlakukan seperti mobil balap di sirkuit. Di satu sisi, pemerintah berani menginjak pedal gas dalam-dalam dengan menyuntikkan likuiditas ratusan triliun rupiah. Tujuannya agar mobil melaju kencang mengejar ketertinggalan. Namun, kecepatan tinggi tanpa kendali adalah bunuh diri. Makanya, tangan pemerintah menggenggam setir dengan sangat kencang lewat penertiban pajak dan bea cukai serta memasang fitur pengaman bernama Danantara agar tidak tergelincir. Keduanya, gas yang agresif dan kendali yang ketat harus bekerja bersamaan. Gas tanpa kendali akan celaka, kendali tanpa gas akan tertinggal. Kenapa harus seagresif ini? Karena kita sedang berpacu dengan waktu. Indonesia punya aset terbesar yang tidak dimiliki banyak negara tetangga yang mulai menua, yaitu populasi muda yang produktif. Ini adalah landasan pacu atau long runway kita. Strategi ini adalah upaya terakhir untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju dan kaya sebelum penduduknya menjadi tua. Kita harus memonetisasi kekuatan konsumsi bangsa ini sekarang, atau kita akan kehilangan momentum selamanya. Sekarang, giliran Anda yang menilai. Melihat strategi gas dan rem ini, apakah Anda optimis target pertumbuhan ekonomi 8% di 2029 adalah hal yang realistis untuk dicapai? Atau menurut Anda, risikonya terlalu tinggi? Tulis pendapat kritis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah ekonomi selanjutnya. Sampai jumpa!